Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hadatul Aisy dengan NIM 1301223248 dari kelas IF 4606. Di sini saya akan menjelaskan tugas CLO 3 kalkulus lanjut. Nah, nomor 1 dari tugas CLO 3 itu soalnya adalah kita suruh nyari titik pada elips dengan persamaan ini yang punya kelengkungan terbesar dan kelengkungan terkecil. Caranya gimana? Pertama kita harus cari X sama Y-nya dulu buat cari kelengkungan kan. Nah, kita cari X dan Y-nya. Nah, tadi buat nyari X dan Y kan kita punya persamaan nih. Kita punya persamaan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Kita punya persamaan elips ini. Nah, kita ini sebenarnya punya teorema elips. Maksudnya gimana nih? Maksudnya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah teorema elips. Jadi gimana? Gampangnya nih buat nyari X-nya itu gimana caranya? Kita bikin persamaan yang kita punya ini jadi kayak gini. Nah, gampangnya gini. Kan ini sama dengan 1. Ya udah, ini dibuat sama dengan 1. Gimana cara bikin sama dengan 1? Ya udah, tinggal dibagi 16. Kan? Bagi 16. Jadi kita punya X kuadrat per 16 ditambah 4Y kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16. Jadinya kita sederhanain lagi, X kuadrat per 16 ditambah ini Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, kan udah nih sama nih bentuknya. Kita punya persamaan yang ini, guys. Nah, selanjutnya dari sini nih, dari teorema elips ini juga kita tuh bisa tahu sebuah identitas trigonometri. Yang kayak gimana sih? Dari sini kita bisa tahu bahwa cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Nih. Dah. Nah, kita kan juga udah punya dua persamaan nih. Sekarang kita mau cari X sama Y-nya dulu. Gimana caranya? Mirip-mirip lah. Jadi ini kayak disama dengankan dengan ini. Maksudnya gimana? Langsung aja. Jadi gini. Ini itu sambungannya gadu apa sih? Temennya sama cos kuadrat T. Ya kalau Y-nya ini sama sin kuadrat T gitu. Jadi X kuadrat per 16 disama dengankan dengan cos kuadrat T. Nah, sedangkan yang Y kuadrat per 4 disama dengankan dengan sin kuadrat T. Begitu guys. Terus kita sederhanain sampai kita nemu X-nya. Caranya gimana? Ya udah, X kuadrat 16 ini kan bisa diakarin ya. Jadi kan 16 itu adalah 4 kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Nah, kan bisa kita tulis X per 4 sama dengan X per 4 kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Kuadratnya kan bisa hilang. Ya udah, jadi tinggal X per 4 sama dengan cos T. Jadi X-nya sama dengan 4 cos T. Dah. Selanjutnya kita cari Y-nya. Kayak tadi, Y kuadrat 4 itu adalah 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Ini bisa jadi gini, sin kuadrat T. Kuadratnya bisa dicoret, jadi Y per 2 sama dengan sin T. Maka Y sama dengan 2 sin T. Dah, kita udah nemuin X sama Y-nya. Sekarang kita cari kelengkungannya. Kita cari kelengkungannya. Gimana cara cari kelengkungan? Ada teorema kelengkungan, yaitu X aksennya dikali dengan Y double aksen
ditulis gini aja. Jadi X aksen Y double aksen dikurangi Y aksen X double aksen diper X aksen kuadrat ditambah Y aksen dikuadratkan masih dipangkatin dengan 3/2. Nah, kan kita tadi tuh di sini berarti kan untuk nyari kelengkungan tuh kita butuh turunan 1 dan turunan 2. Kita tadi udah nemuin X-nya dan Y-nya. Tadi kita tulis dulu ya. X sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 2 sin T. Nah, yaudah, ini X kita turunin aja, Y juga kita turunin aja. Jadi, turunan pertama dari X adalah minus 4 sin T. Kok bisa minus 4 sin T? Karena cos T itu kalau diturunin jadi minus sin T. Nah, 4 kali minus sin T, ya udah minus 4 sin T. Diturunin lagi sampai dapat double aksen, yaitu minus 4 sin T, turunannya minus 4 cos T. Karena sin T diturunin jadi cos T. Oke, lanjut yang Y-nya, Y aksennya. Y aksennya tuh berapa? Udah kita turunin 2, karena 2 konstanta tuh kayak ya udah sin T itu kita turunin jadi cos T gitu kan. Terus Y double aksen, ini 2 cos T ini kita turunin lagi jadi minus 2 sin T. Nah, kita kan udah nemu turunan pertama, terus turunan kedua. Selanjutnya masukin aja ke teorema ini, ke rumus yang ini. Kita masukin X aksen itu minus 4 sin T dikali Y double aksen. Y double aksennya itu minus 2 sin T ditambah dengan dikurangi, maksudnya dikurangi dengan Y aksen. Y aksennya itu berapa? 2 cos T. Terus X double aksennya berapa? Minus 4 cos T. Jangan lupa penyebutnya X kuadrat. Bukan X kuadrat. X aksen kuadrat. X aksen kuadrat berarti minus 4 cos minus 4 X aksen. X aksennya kan sin. Minus 4 sin T dikuadratin ditambah Y aksennya 2 cos T dikuadratin. Jangan lupa masih dipangkat 3 dipangkatin 3/2. Selanjutnya kita sederhanain aja ini nih. Jadi ini dikali ini jadinya 8 sin kuadrat T dikurangi ini sama ini jadinya minus 8 cos kuadrat T, minus ketemu minus jadi positif ya kan. Jadi positif 8 cos kuadrat T per penyebutnya jadi 16 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T masih dipangkatin sama 3/2. Nah, setelah itu kita masih bisa sederhanain lagi nih. Si yang atas itu kan masih ada yang sama. 8 kan sama. Jadi 8 sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dibagi. Nah, ini gimana sih biar gampang? Biar gampang kita pecah deh ini si 16 sin kuadrat T-nya. 16 sin kuadrat T kan bisa kita tulis sebagai 12 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T. Ya kan? Masih dipangkatin 3/2 dong. Nah, si 4 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T kan bisa kita sederhanain lagi nih. Jadinya
kita masih punya 8 sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T per 12 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Jadi yang atas sama yang bawah tuh kayak caranya itu sama. Ini masih dipangkatin 3/2. Nah, kan kita tahu nih dari sini tadi nih, kalau cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Ya udah, kita tuh masukin 1 aja. Sama dengan 8 kali 1 per 12 sin kuadrat T ditambah 4 kali 1. 4 kali 1 pangkat 3/2 sama dengan 8 per 12 sin kuadrat T ditambah 8, maksudnya ini 8 bukan 18. 8 per 12 sin kuadrat T ditambah 4 pangkat 3/2. Nah, ini kita ketemu si kelengkungannya. Nah, setelah ketemu kelengkungannya, digimanain lagi? Setelah ketemu kelengkungannya, kita itu mau cari dia itu kelengkungan terbesar dan terkecilnya itu di mana? Dengan apa? Kita ngecek dua nilai. Kita ngecek dua nilai, yaitu di mana aja sih? Cek nilai ketika sin kuadrat T sama dengan 0 dan sin kuadrat T sama dengan 1. Ya kan? Sin kuadrat T sama dengan 0. Sin kuadrat T sama dengan 0. Kalau sin kuadrat T sama dengan 0 kan ya sama aja, sin T-nya kan juga 0. Berarti kan di sini sin T sama dengan 0 kan. Nah, kita nih langsung deh masukin. Kan kita tuh punya rumus kelengkungan kan tadi. Kelengkungan itu sama dengan 8 per 12 sin kuadrat T ditambah 4 pangkat 3/2. Ini dihapus saja karena nggak guna juga. Nah, udah deh, kita masukin aja 8 per 12 kali 0. 12 kali 0 ya 0, ditambah sin kuadratnya 0, ditambah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8 per 4 pangkat 3/2. Nah, 4 pangkat 3/2 ini masih bisa kita sederhanain lagi guys. Jadi 8 per 4 itu kan 2 pangkat 2 dipangkatin 3/2. Pangkatnya kan bisa dicoret. Jadinya 8 per 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 8 hasilnya 1. Nah, dah. Oke, jadi ketika sin kuadrat T sama dengan 0, itu sin T-nya kan sama dengan 0. Ya. Nah, ketika di situ dia memiliki kelengkungan sama dengan 1. Nah, sekarang kelengkungan 1 itu ada di titik berapa sih? Kita cari dulu nih. Kalau misal kita cari T-nya dulu. Sin T sama dengan 0. Berarti T-nya itu berapa? Nah, T-nya itu yang menyebabkan sama dengan 0 itu kan ada T sama dengan 0 dan T-nya itu sama dengan pi. Yaudah, kita masukin aja T sama dengan 0. Kan kita tadi dapat nih, dapat X ini, Y-nya ini. Kita masukin T-nya ke situ. Jadi X-nya sama dengan 4 cos T, Y-nya sama dengan 2 sin T. Kita masukin aja 4 cos T-nya kan 0. 4 cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. 4 kali 1 ya udah 1. 4 kali 1 sama dengan 4 kali 1 4. 4 kali 1 4. Terus dia sama dengan 2 sin T. 2 sin
0. Sin 0 tuh berapa? Sin 0 tuh 0. Ya udah sama dengan 2 kali 0. Y-nya sama dengan 0. Dah, terus kita cari ketika T-nya sama dengan pi. Ketika T-nya sama dengan pi, ya udah kita langsung masukin aja tuh ke persamaan X-nya yang udah kita punya. X sama dengan 4 cos pi sama dengan 4 kali cos pi itu berapa? Cos pi itu minus 1. Kan minus 4. X-nya sama dengan minus 4. Y-nya sama dengan 2 sin, masukin langsung sin pi. Pi itu berapa sin pi? Sin pi itu 0. Jadi 2 kali 0, jadi Y-nya sama dengan 0. Nah, dari ini di sini kita punya titik 4,0. Di sini kita punya titik min 4,0. Belum nyampe situ. Nggak cuma sampai sini, kita masih harus cek di sin kuadrat T sama dengan 1. Di sin kuadrat T sama dengan 1. Di sin kuadrat T sama dengan 1. Nah, di sini kita cari kelengkungannya nih. Kita punya kelengkungan tadi 8/12 sin kuadrat T ditambah 4 sama dengan pangkat 3/2. Jadi sama dengan 8/12 kali 1 ditambah 4 pangkat 3/2 sama dengan 8/16 kan, pangkat 3/2. Sama aja, jadi kayak 8/4 pangkat 2 pangkat 3/2 sama dengan 8/4 pangkat 3, yaitu 8/64. 8/64 lebih sederhananya jadi 1/8. Maka dari sini kita tahu bahwa kelengkungan itu jadi di sin kuadrat T sama dengan 1 itu kelengkungannya sama dengan 1/8. Dah, selanjutnya kita mau cari titiknya. Untuk cari titik ya, itu kita harus tahu T-nya dulu. Maka kita cari T. Gimana cari T-nya? Nah, di sini nyari T-nya agak beda dari sebelumnya. Di sini kan kita punya sin kuadrat T sama dengan 1. Kalau sin kuadrat T sama dengan 1, otomatis jawabannya ada 2. Sin T sama dengan 1 atau sin T sama dengan minus 1. Ya kan? Positif, negatif 1. Nah, dari sini kita bisa lihat sin T sama dengan 1. T-nya itu yang menyebabkan sin T sama dengan 1 itu berapa? Yaitu T-nya sama dengan pi/2. Kalau yang ini, sin T sama dengan minus 1. T-nya yang menyebabkan sin T sama dengan minus 1 itu berapa? Ya udah, itu ada di 3 pi/2. Oke, kita udah ketemu T-nya. Sekarang cari titiknya lagi kayak yang tadi. Cari titik. Kita kan tadi punya persamaan X-nya itu sama dengan 4 cos T, Y-nya itu sama dengan 2 sin T. Oke, ketika kita cari untuk T sama dengan pi/2 dulu. Ketika T-nya sama dengan pi/2, X-nya berapa? Ya udah 4 cos pi/2. 4 cos pi/2. Berarti 4 dikali cos pi/2 itu 0 sama dengan X-nya itu 0. Sekarang Y-nya sama dengan 2 sin pi/2 sama dengan 2 sin pi/2 itu berapa? Sin pi/2 itu 1. 2 kali 1 ya 2. Selanjutnya, ketika T sama dengan 3 pi/2, kita cari nih X-nya sama dengan 4 cos 3 pi/2.
cos 3pi per 2 itu berapa? Cos 3pi per 2 itu 0, 4 kali 0, X nya sama dengan 0. Sekarang Y, kita cari Y nya sama dengan 2 sin T, berarti 2 sin 3pi per 2 sama dengan 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Nah, dari sini kita dapat di T pi per 2 itu X nya 0, Y nya 2. Di T sama dengan 3pi per 2 itu X nya 0, Y nya tuh minus 2. Dah, sekarang kita bikin kesimpulan dari hasil yang udah kita tuh bikin tadi. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, terus gimana buat nemuin kelengkungan terbesar dan kelengkungan terkecil? Nah, kan kita tahu nih, kita tulis nih. Jadi ketika di sin T kuadrat sama dengan 0, itu kita punya kelengkungannya sama dengan 1. Ketika di sin kuadrat T sama dengan 1, kita punya kelengkungannya itu sama dengan 1/8. Nah, K sama 1 dan K sama dengan 1/8 itu lebih besar yang mana? Otomatis lebih besar yang 1 dong. Maka ini jadi kelengkungan terbesar. Dan K per 1/8 jadi kelengkungan terkecil. Nah, maka kita bisa simpulin nih. Kelengkungan terbesar terjadi ketika T sama dengan 0 dan T sama dengan pi, yang mana berada di titik 4,0 dan minus 4,0. Satu lagi, kelengkungan terkecil terjadi ketika T sama dengan pi per 2 dan T sama dengan 3pi per 2, yang mana berada di titik, ini kita dapat nih 0,2 dan 0,-2 kayak gitu. Nah, dengan kelengkungan sama dengan 1/8. Oh, yang atas ini tadi dengan kelengkungan sama dengan 1. Dah, itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 kita tuh disuruh mencari tempat terpanas dan terdingin dari sebuah lempengan. Diketahui itu lempengannya berbentuk lingkaran. Nah, dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Terus kita punya persamaan suhu T X, Y sama dengan 2X kuadrat plus Y kuadrat min Y. Nah, langkah pertamanya kita harus cari turunan parsial dulu. Turunan parsialnya. Cari turunan parsial, kan tadi kita punya persamaan T X, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah Y kuadrat min Y. Ini diturunkan dulu. Pertama diturunkan terhadap X. Jadi TX X, Y. Turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya 4X. Kenapa cuma 4X? Kenapa Y-nya nggak diturunin? Karena kan kita mau nurunin terhadap X. Dan di Y-nya ini kan nggak ada unsur X-nya kan. Jadi kayak yang ya udah kayak konstanta aja gitu. Setelah itu kita cari turunan X terhadap X lagi. T
x min y sama dengan, nah turunan ini itu adalah turunan T terhadap X yang diturunkan terhadap X lagi. Jadi kan kita tadi udah nemu 4X. 4X ini kita turunin lagi, jadi 4. Nah, selanjutnya kita turunkan T terhadap Y. T terhadap Y, X, Y sama dengan berapa? Sama dengan Y kuadrat diturunin 2Y, min Y diturunin min 1. Kenapa X yang nggak diturunin? Karena kan diturunin terhadap Y. Kalau diturunin terhadap Y, ya udah X-nya itu konstanta gitu. Jadi TYY X, Y sama dengan si ini diturunin lagi nih, jadi 2. Nah, sekarang kita cari T X, Y, X, Y. Jadi kita cari turunan T terhadap X yang diturunkan lagi terhadap Y. Yang mana kita tuh punya TX. TX-nya kan di 4X ya. 4X ini kita turunkan lagi terhadap Y. Jadinya 0. Kenapa 0? Ya karena 4X kan nggak mengandung Y. Jadinya 0, kayak konstanta gitu. Nah, udah. Setelah itu kita cari titik stasionernya. Nah, sebelum itu kan kita harus cari titik kritis nih. Nah, buat mencari titik kritis itu kita perlu titik stasioner, ya kan? Kita cari titik stasionernya dulu berapa. Nah, titik stasioner itu adalah cara mencarinya itu turunannya disamadengankan dengan 0, turunan parsialnya, ya kan? Teoremanya kan vektor gradien fxy itu sama dengan f diturunkan terhadap x ditambah f diturunkan terhadap y x, y sama dengan 0,0. Jadi gampangannya si t diturunkan terhadap x dan t diturunkan terhadap y ini disamadengankan dengan 0. Jadi kayak gini, T, X, Y kan kita punya 4X. Nah, ininya kan tadi disamadengankan 0. Jadi 0 sama dengan 4X. X-nya berapa? X-nya ya 0, ya kan? Nah, selanjutnya kita masih punya nih T yang diturunkan terhadap Y. X, Y sama dengan 2Y minus 1. Nah, ini kan tadi disamadengankan dengan 0. Ya udah sama aja, 0 sama dengan 2Y minus 1. Jadi 1 sama dengan 2Y, Y-nya sama dengan 1/2. Jadi, kita udah nemuin 2 titik. Yaitu 1 titik maksudnya, 0,1/2. Dah. Selanjutnya, kan kita udah nemuin titiknya nih, ya kan? Selanjutnya kita tuh nyari titik kritisnya. Jadi ini kan kita udah nemuin titik stasionernya. Kita cari sekarang titik kritisnya. Gimana cara nyari titik kritis? Ya udah, ini kan tadi kita udah nemu titik stasionernya. Titik stasionernya ini dimasukin ke persamaan di suhu. Nah, kita masukin. Tadi kan kita punya persamaan suhunya 2x kuadrat ditambah y kuadrat min y. Nah, kalau di 0,1/2 berapa? Jadi kan dimasukin, jadi 0 ditambah 1/4 dikurangi 1/2 sama dengan minus 1/4. Nah, selanjutnya kita cari df. df itu domain. Kita cari domain dari x dan y. Domain x, y sama dengan fxx dikali fyy minus fxy kuadrat. Jadinya sama dengan 4 dikali 2 minus 0.
Kan tadi kita udah nemuin nih. FYY ini sama dengan T. Fxx ini sama dengan Txx. Ya udah kita masukin T-nya aja nih, biar gampang, biar lebih paham. Nah, dia sama dengan 8. 8 itu kan lebih besar daripada 0. Maka dia minimum lokal. Nah, minimum lokal ini nyebabin apa? Minimum lokal ini nyebabin jadi daerahnya itu ada di dalam lingkaran. Jadi gini, ada di dalam lingkarannya, bukan di luar lingkarannya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita cari yang selanjutnya. Kan kita tuh udah tahu si S ini kan bentuknya lingkaran, ya kan? Nah, dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tahu nih, ini Y kuadrat. Nah, dari sini kita itu tahu bahwa bentuknya tuh kalau trigonometri kayak di persamaan yang pertama tadi kan kita tahu cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Gitu kan? Kan bentuknya sama lah ini. Ya udah, sama kayak di nomor 1 tadi, kita sama dengan kan tuh si ini sama ini. Jadi, maka untuk nyari X-nya jadi X kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Untuk nyari sin-nya, untuk nyari Y-nya, maka Y kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Nah, ini kan kuadratnya kan bisa dicoret ya. Jadi X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Dah. Itu kan. Selanjutnya kita udah tahu X-nya apa, Y-nya apa. Kalau kita udah tahu, masukin nih si X dan si Y ke persamaan suhu. Kita masukin. Kita kan tadi punya persamaan suhu Tx, Y sama dengan 2x kuadrat ditambah Y kuadrat minus Y. Kita masukin sama dengan 2 dikali cos kuadrat T, ya kan, ditambah Y kuadrat. Y kuadrat kan sin kuadrat T dikurangi sin T. Nah, buat nyari maksimum minimum kita harus nurunin dulu. Jadi ini turunin dulu nih. Jadi T aksen X, Y ini diturunkan sama dengan 2. 2 itu tetap kan? 2. Cos kuadrat T itu diturunin berapa? Cos kuadrat T itu diturunin 2 cos T dikali sin T. Dah, ini minus 2. Ditambah sin kuadrat T kalau diturunin jadi 2 sin T cos T minus sin T diturunin jadi cos T. Jadi ini kita jumlah-jumlahin jadi min 4 cos T sin T ditambah 2 sin T cos T negatif cos T. Nah, udah tuh. Tapi kan ini bentuknya masih bingungin ya. Nah, jadi di sini kita sederhanain nih. Nih, minus 4 cos sin T ditambah 2 sin cos T. Jadi, kan ini perkalian. Jadi, perkalian tuh kayak dibalik-balik itu ya sama aja kan. Jadi, minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2 cos T dikali sin T. Ya kan? Karena ini anggaplah kayak A dikali B sama dengan B dikali A kan. Gitu. Jadi kayak kalau perkalian mah dibalik-balik aman lah. Terus ini masih minus cos T. Nah, ini masih bisa disederhanain lagi, lebih sederhana. Kan mereka berdua tuh punya cos. Cosnya berarti dikeluarin. Sama dengan cos T minus 2 sin T
minus 1 sama dengan 0. Dah, itu udah bentuk paling sederhananya. Sekarang kita cari T-nya. Setelah diturunkan, kita cari T. Gimana cari T-nya? Dari persamaan ini kan kita bisa tahu nih cara nyari T-nya. Yang pertama, kita bisa dari cos T sama dengan 0. Kita juga bisa dari persamaan minus 2 sin T minus 1 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukin. Kita masukin ya. Ini beda lagi. Nah, kita cos T sama dengan 0. Cos T sama dengan 0. Cos T sama dengan 0. T-nya yang menyebabkan hasilnya 0 tuh apa? Berarti kan T-nya itu antara pi per 2, kalau enggak T sama dengan 3 per 2. Ini kan 2 itu yang cos T yang hasilnya 0. Nah, sekarang kan kita punya dua cara nih, ini sama ini. Kita cari yang bawahnya. Minus 2 sin T minus 1 sama dengan 0. Ya udah, ini kita tinggal pindah-pindah ruas aja. Sin T sama dengan 1. Berarti sin T sama dengan minus 1 per 2. Nah, kan di sini nih, kita kan punya sin T sama dengan minus 1 per 2. Nah, T-nya itu apa sih yang menyebabkan sin T itu sama dengan minus 1 per 2? Kalau kalian lihat di tabel sin konstan, pasti kalian nemu 7 pi per 6 sama 11 pi per 6. Derajat 210 sama derajat 330. Nah, itu T-nya. Jadi di sini kita punya 4T, yaitu T sama dengan pi per 2, T sama dengan 3 pi per 2, T sama dengan 7 pi per 6, dan T sama dengan 11 pi per 6. Nah, kan kita tuh udah nemu ini T-nya. Kita lanjut deh ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya tuh nyari T. Nyari titik menggunakan T yang udah kita ketahui, yang udah kita cari. Jadi kita cari titik. Ketika apa? Ketika ini tadi T sama dengan pi per 2, T sama dengan 3 pi per 2, dan sebagainya. Kita cari satu-satu. Ketika T sama dengan pi per 2, ya kan? Nah, kita kan tadi udah punya nih persamaan, kita kan udah tahu X-nya itu sama dengan cos T, Y-nya itu sama dengan sin T kan. Nah, kita bisa cari itu dari situ. Jadi X sama dengan cos T. Tadi kan kita udah dapat ini. Kita langsung masukin aja cos pi per 2. Oke. Cos pi per 2 itu berapa? Cos pi per 2 itu 0. Maka X-nya sama dengan 0. Dah, kita udah dapat X-nya di sini. Selanjutnya, habis nyari X, kita nyari Y-nya. Y sama dengan, tadi persamaannya Y sama dengan sin T. Ya kan? Masukin lagi aja sin pi per 2. Sin pi per 2 itu berapa? Sin pi per 2 itu ternyata 1. Nah, di sini kita dapat Y-nya sama dengan 1. Maka di T sama dengan pi per 2 kita dapat titik 0,1. Dah. Selanjutnya, gak sampai situ doang. Kita cari ketika T di 3 pi per 2. Langsung aja masukin X sama dengan cos 3 pi per 2. Cos 3 pi per 2 itu berapa? Cos 3 pi per 2 ternyata 0. Gampangnya kalian bisa lihat di tabel sin konstan. Selanjutnya kita cari Y-nya. Y-nya tadi kan sin T.
Langsung masukin aja sin 3pi per 2. Sin 3pi per 2 itu berapa? Ternyata sin 3pi per 2 itu minus 1. Ya udah, jadi y-nya itu minus 1. Maka kita di sini waktu t sama dengan 3pi per 2, kita punya titik 0, minus 1. Kita cari lagi kalau t-nya sama dengan 7pi per 6. Langsung aja masukin x sama dengan cos 7pi per 6 sama dengan cos 7pi per 6 kan minus 1 per 2, minus 1 per 2 akar 3. Nih, y-nya sama dengan sin 7pi per 6. Y-nya sama dengan minus 1 per 2. Nah, jadi di sini kita punya titik minus 1 per 2 akar 3, minus 1 per 2. T. Satunya lagi yang terakhir adalah 11 per 6 pi. Yaudah, kita cari x-nya. X sama dengan cos 11 pi per 6. Cos 11 pi per 6 berapa? 1 per 2 akar 3. Dah, ini sama y. Y-nya sama dengan sin 11 pi per 6 sama dengan sin 11 pi per 6 minus 1 per 2. Jadi kita punya titik 1 per 2 akar 3, minus 1 per 2. Nah, udah nih, kan kita udah punya ini nih ya, kita udah punya titik-titiknya. Sekarang titik yang udah kita dapat nih, ini, keempat posisi titik yang udah kita dapat, kita itu pakai untuk nyari suhu. Jadi suhu di titik segini itu tuh berapa sih? Nah, selanjutnya cari suhu. Caranya nyari suhu itu gimana? Kan kita tadi punya persamaan ini suhu. Masukin aja ke situ. Nah, kita punya T x, y sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat minus y. Masukin aja ketika pertama nih, ketika t-nya itu 0,1, titiknya di 0,1, berarti masukin 0 tambah nih y-nya 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Jadi di titik 0,1 tuh suhunya 0 gitu. Lanjut T ketika 0, minus 1, masukin aja langsung 0 ditambah 1 dikurangi min 1, sama aja kan, ditambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti di titik 0, minus 1 tuh suhunya 2. Lanjut lagi, kalau T-nya itu ada di titik T-nya ada di minus 1 per 2 akar 3, 1 minus 1 per 2. Nah, ini rada ngitung, tapi nggak apa-apa. Ayo kita hitung. 2 dikali x kuadrat, 2 dikali minus 1 per 2 akar 3 dikuadratin ditambah y kuadrat minus 1 per 2 kuadrat ditambah, kan dikurangi minus 1 per 2, sama aja ditambah 1 per 2. Yang mana hasilnya ini 6 per 4 ditambah 1 per 4, yang ini ditambah 1 per 2. Nah, biasa ini kan bisa lah ngoperasiinnya, jadi hasilnya 9 per 4. Nah, udah, kita masih punya satu titik tertinggal guys, yaitu di waktu T ada di 1 per 2 akar 3, minus 1 per 2. Sama aja sebenarnya, cuman ya kita hitung. Ini dikuadratin, berarti 2 dikali 1 per 2 akar 3 dikuadratin ditambah minus 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 2 sama dengan 6 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 2, hasilnya ya 9 per 4. Nah, kita nih udah nyari suhu di keempat titik, ya kan? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuh udah punya ibarat kata apa? 4 suhu nih. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih,
ke awal tadi, kita kan nemuin titik kritis ya. Titik kritis ketika di titik stasionernya ini hasilnya ini. Nah, itu bisa kita gunain juga. Jadi, ketika T sama dengan ketika titiknya di 0,1/2 itu suhunya minus 1/4. Nah, jadi kita udah punya nih. Sekarang kita suruh cari titik terpanas dan titik terdingin. Berarti kan kita cari suhu terpanas dan suhu terdingin. Suhu terpanasnya berapa? Dari 0, 2, 9/4 sama minus 1/4, paling gede 9/4. Maka dari itu, titik terpanas dengan suhu 9/4, ya kan? Ada di titik positif negatif 1/2/3, min 1/2. Ada di titik ini. Kenapa positif negatif? Ya, karena kan di sini waktu negatif 1/2/3 dia 9/4. Waktu positif dia juga 9/4. Nah, titik terpanas sudah ada. Sekarang cari titik terdinginnya. Titik terdingin dengan suhu berapa? Paling kecil kan minus 1/4. Ya udah, dengan suhu minus 1/4 ada di titik 0,1/2. Nah, itu jawabannya untuk nomor 2. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.